Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan buku Suwung karya Setio Hadjar Dewantara bagian keempat. Baik, langsung saja. Bismillah. Temanya adalah roh semesta. Penelitian para ilmuwan fisika atau mekanika kuantum mengungkapkan keberadaan energi cerdas yang memenuhi ruang kosong pada setiap benda. Dalam perspektif spiritual, energi cerdas ini diungkapkan sebagai Sang Maha Sadar. Sang Maha Sadar adalah roh semesta. Inilah kuasa yang tak terlihat secara fisik tetapi nyata adanya. Inilah keberadaan yang dengan kecerdasannya membuat segala yang ada bergerak dalam harmoni mengikuti rancangan agung. Baik, di halaman ini kita mengkaji tentang apa yang disebut dengan roh semesta dalam buku ini. Jadi ilmuwan fisika atau mekanika kuantum mengungkapkan adanya sebuah energi cerdas yang memenuhi ruang kosong pada setiap benda. Di pembahasan sebelumnya pernah kita bahas bahwasanya kalau sebuah benda itu kita potong atau kita kaji sampai sangat mendalam, sampai atom atau sampai bagian terdalam, katakanlah atom dipecah lagi, kemudian isinya ada proton, elektron, neutron dipecah lagi, sampai di bagian yang paling dalam. Di sana kita akan menemukan bahwasanya ada ruang kosong di dalam bagian terdalam itu. Nah, di bagian ruang kosong itu rupanya ada percikan-percikan cahaya yang entah berasal dari mana. Nah, itulah kemudian yang disebut dengan partikel Tuhan, karena munculnya itu random, munculnya tidak jelas. Nah, disinilah yang disebutkan oleh buku ini bahwa ada energi cerdas yang memenuhi ruang kosong yang disebut dengan partikel Tuhan tadi. Dalam perspektif spiritual, energi cerdas ini diungkapkan sebagai Sang Maha Sadar. Dalam perspektif spiritual artinya yang bukan material ya. Energi cerdas ini diungkapkan sebagai Sang Maha Sadar. Sang Maha Sadar adalah roh semesta. Nah, disinilah muncul kalimat roh semesta. Jadi bagi buku ini percikan-percikan cahaya yang ada dalam setiap benda-benda itu disebut dengan roh semesta. Artinya sambung kepada roh semesta. Inilah kuasa yang tak terlihat secara fisik tetapi nyata adanya. Inilah keberadaan yang dengan kecerdasannya membuat segala yang ada bergerak dalam harmoni mengikuti rancangan agung. Kalau di buku Fihi Ma Fihi karya Rumi yang sudah pernah kita bahas, akal itu ada dua, ada akal parsial, ada akal universal. Di mana akal parsial itu mengikuti instruksi dari akal universal. Apakah akal universal itu? Jadi akal universal itu seperti settingan atau perintah atau instruksi yang sumbernya dari langit, yang sumbernya dari pusat. Di mana ketika instruksi itu kemudian diketok palu, maka akal-akal parsial yang dimiliki oleh seluruh manusia itu bergerak mengikuti harmoni rancangan agung itu. Contohnya apa? Misalkan ada settingan di langit itu bagi seluruh makhluk hidup, katakanlah ketika makhluk hidup dalam kondisi bahaya, maka disetting agar dia mencari perlindungan dimanapun dia berada. Ini merupakan settingan dari langit. Ya, ketika siapapun saja makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia, ketika mereka sedang dalam bahaya, maka settingannya respon secara tidak sadarnya adalah dia mencari tempat untuk berlindung. Nah, ini merupakan rancangan agung ya. Rancangan agung atau akal universal kemudian yang diikuti atau dipatuhi oleh akal-akal parsial. Maka ketika rancangan itu sudah diketok palu, semuanya
akan berlaku pada semua makhluk hidup. Misalkan kucing, ketika dia mengalami sebuah ancaman, dia akan mencari tempat untuk berlindung. Misalkan di bawah mobil atau di dalam rumah atau di kandang. Misalkan juga burung, ketika dia ada ancaman, dia mencari tempat untuk persembunyian. Dan juga manusia tentunya, ketika manusia mengalami sebuah ancaman, dia akan mencari tempat untuk berlindung. Nah, settingan-settingan ini merupakan apa yang disebut dengan rancangan agung di buku ini atau akal universal di bukunya Rumi. Halaman selanjutnya. Maka pada setiap benda semesta terdapat roh atau kuasa maha sadar dan maha cerdas yang seolah-olah berbeda dan terpisah padahal saling terhubung, menyatu tanpa batas dalam dimensi yang paling halus. Ketika roh yang tunggal ini mengejawantah menjadi pribadi, terwujudlah berbagai keberadaan yang mandiri, jiwa. Jadi ada jiwa bumi, jiwa matahari, jiwa bulan, dan seluruh jiwa yang terkait dengan benda semesta tertentu. Jiwa-jiwa ini ketika dipersonifikasi dan ditangkap dalam karakteristik uniknya, kemudian dikenali dan dinyatakan dengan beragam nama, menjadi ibu bumi, dewi bulan, dewa matahari, dan seterusnya. Nah, ini cikal bakal kenapa ada istilah dewa dan dewi, dewi bulan, dewa matahari, kemudian penunggu gunung, kemudian yang pegang gunung, yang pegang wilayah ini. Nah, itu semua penjelasannya bisa kita pahami di sini. Ketika setiap benda memiliki roh atau kuasa maha sadar dan maha cerdas yang seolah berbeda dan terpisah padahal saling terhubung, maka roh tunggal ini mengejawantah menjadi pribadi. Dia kemudian bertransformasi, ibarat sebuah energi yang kemudian dia berubah menjadi sebuah jiwa, yang kemudian jiwa ini, ketika energi tadi sudah berubah menjadi sebuah jiwa, maka jiwa ini kemudian memiliki sifat-sifat yang melekat pada benda-benda yang dia diami. Menjadi ibu bumi, dewi bulan, dewa matahari, dan seterusnya. Nah, dari sini kita memahami bahwasanya memang ada benda-benda yang di sekitar kita ini itu memiliki roh, memiliki ruhnya sendiri. Yang ruh itulah kemudian yang menjadi penanggung jawab masing-masing dari benda itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini, para leluhur kita, ya mbah-mbah kita, nenek moyang kita, sejak dulu itu memang sudah memahami tentang konsep ini. Beliau-beliau selalu, contohnya saja ketika seorang petani. Seorang petani itu ketika ingin panen atau ketika ingin memulai membajak sawah, selalu pamit kepada bahasa mereka yang pegang tanah atau yang pegang padi. Contohnya lagi, orang-orang dulu mbah-mbah kita setiap habis panen atau setiap habis mendapatkan rizki yang besar, beliau-beliaunya selalu menyiapkan nampan, kemudian diisi buah, diisi bunga, diisi beras, diisi hewan, sembelihan dan sebagainya, yang kemudian itu disuguhkan atau diberikan kepada, dilarung di air atau diletakkan di gunung dan sebagainya. Innamal a'malu binniyat, ya. Jadi segala semua amal dari niatnya. Ketika niatnya itu hanya sekedar meletakkan saja, maka nanti yang menikmati itu adalah bangsa jin. Tapi ketika niatnya diperuntukkan untuk dari bumi kita kembalikan ke bumi, dari alam kita kembalikan ke alam sebagai wujud terima kasih kita, maka nanti yang menikmati atau yang menghirup aura dari sesembahan itu adalah apa yang kita sebut dengan ini, ruhnya bumi, ruhnya gunung, ruhnya pohon. Dan itu bisa kami katakan itu berbeda dengan wujud jin. Jin tidak sama. Jadi ruh yang disebut di sini itu tidak sama dengan wujud jin yang kita kenal selama ini, tidak sama. Nah, jadi itulah setiap
benda-benda itu ada yang pegang, ada yang penanggung jawabnya, ada ruhnya atau ada jiwanya masing-masing. Halaman selanjutnya. Dengan demikian, setiap keberadaan setidaknya terdiri atas 3 dimensi. Dimensi roh yang sejatinya sama dan merupakan kesatuan, dimensi jiwa yang masing-masingnya unik tetapi berada pada tataran metafisik, dan dimensi wadah atau fisik yang bisa diserap panca indera. Dengan menyatakan setiap benda memiliki roh dan jiwa, sejatinya kita tengah mengungkapkan kenyataan yang utuh dari setiap keberadaan. Dan pada saat yang sama kita tengah memuliakan setiap keberadaan sebagai wajah nyata dari Tuhan atau Sang Suwung. Inilah sebagian dari kebijaksanaan kuno yang tumbuh di berbagai belahan bumi. Dan kebijaksanaan inilah yang mengejawantah menjadi tradisi menghormati jagat raya sebagai realitas yang hidup, bumi sebagai ibu, matahari atau langit sebagai bapa. Nah, ini apa yang kami jelaskan, apa yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi dengan demikian dari sini kita menyimpulkan setiap satu keberadaan itu mereka punya 3 dimensi. Pertama dimensi ruh yang paling ilahun, yang paling tinggi. Kemudian dimensi jiwa bawahnya, di mana jiwa inilah yang menjadi cikal bakal sebutan dewa-dewa tadi. Kemudian di bawahnya ada tataran dimensi fisik. Nah, ini yang bisa kita lihat, kita sentuh, yang bisa kita pegang dan kita dengarkan suaranya dan sebagainya. Jadi ada alam ruh yang kemudian sambung kepada yang pegang atau jiwanya, kemudian terakhir adalah dimensinya. Maka dengan menyatakan setiap benda memiliki ruh dan jiwa, sejatinya kita tengah mengungkapkan kenyataan yang utuh. Dan pada saat yang sama kita memuliakan setiap keberadaan. Sambung pada ungkapan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam adalah kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Bukan rahmatan lil mu'minin, bukan rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin, di mana alam itu isinya ya orang mukmin, isinya ya orang muslim, isinya ya orang-orang yang kita sebut seolah-olah kafir. Isinya alam juga benda-benda, batu, tanah, sawah, matahari, air, apapun saja di sekitar kita. Maka kalau kita punya kesadaran bahwa di sekeliling kita ini ternyata di dalamnya ada unsur Tuhan, ada unsur ruhnya, maka kita akan berhati-hati dalam berakhlak kepada mereka semua. HP yang biasanya kita letakkan dengan dilempar, sekarang harusnya berubah, kita letakkan dia dengan ditaruh. Al-Quran atau kitab suci yang biasanya kita letakkan di bawah, kita letakkan di atas. Biasanya sampah kita buang sembarangan, maka karena di sana ada unsur Tuhan, kita berusaha untuk meletakkan dia pada tempatnya. Ya, tempatnya sampah ya di tempat sampah dan sebagainya. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud bahwa kita menghormati, bukan menghormati bendanya, tapi kita menghormati yang ada di balik itu. Sekarang mari kita coba gambarkan. Jadi ini adalah ilustrasi dari penjelasan tadi. Paling atas ini adalah alam ruh yang telah digambarkan tadi. Dalam alam ruh ini kemudian terpecah menjadi jiwa-jiwa. Nah, jiwa-jiwa inilah yang bertanggung jawab atas benda-benda yang sesuai dengan sifatnya atau yang sudah diamanahkan. Misalkan sawah, siapa yang pegang? Beliaunya. Air atau samudra, siapa yang pegang? Beliaunya. Api, siapa yang pegang? Beliaunya. Bulan, siapa yang pegang? Beliaunya. Nah, beliau-beliau ini adalah memiliki sebuah nama sendiri-sendiri. Maka kalau kita katakanlah misalkan ingin memulai sebuah tani, kita kulo nuwun atau permisi pada tanah, maka kita sebut namanya beliau ini dan kita kirimkan Fatihah. Kita ingin berlayar, kita ingin memancing, maka siapa yang pegang air, kita sebutkan namanya, kita kirimi Fatihah untuk minta izin.
Dan kita misalkan ingin ketika melihat bulan kita merasa senang, kita ingat siapa yang pegang bulan, kita sebutkan namanya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hanya saja paling mudah adalah bahwa masing-masing jiwa yang bertanggung jawab atas masing-masing benda ini terhubung pada satu makhluk, ya, satu kesatuan ini, yang kalau kita tidak bisa mengetahui namanya ini masing-masing, kita cukup menyebut ini saja, maka insya Allah semua akan ikut. Siapa ini? Inilah yang disebut dengan Sayyidul Wujud, Abar Ruh, bapaknya ruh. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin kita pernah mendengar penjelasan bahwa sholawat itu merupakan amalan paling tinggi dan paling luhur. Nah, inilah penjelasannya. Memang benar. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu memiliki derajat yang paling tinggi dalam kalangan makhluk, dalam kalangan ciptaan. Beliau adalah Abar Ruh, bapaknya ruh, dan beliau adalah Sayyidul Wujud, sayyidnya atau tuannya segala yang wujud. Maka kalau kita tidak tahu siapa yang megang, siapa jiwa-jiwa yang tanggung jawab atas ini, cukup kita kirim Fatihah pada Sayyidul Wujud. Maka insya Allah dengan demikian segala hajat kita, segala usaha kita, karena kita sudah menyapa Sayyidil Wujud Nabiullah Muhammad SAW, semuanya insya Allah akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, itu saja dari kami. Mudah-mudahan barokah manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.